Masih bersama kami dalam program Doncast, saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Sladi. Iya, menarik sekali Bang Don, kita membahas tentang kontroversi ijazah. Saya senang karena mulai lebih jernih. Iya, artinya kita tidak hanya dilarutkan oleh suasana kegaduhan di media sosial, tapi yang paling penting ada hal yang bisa kita edukasi masyarakat. Cuma kalau bicara dari aspek politik, kita negara demokrasi, semua orang punya pendapat dan suara ya Bang ya. Nah, suara-suara ini, saya nggak tahu. Saya mau minta pendapatnya Bang Don, Mas Hensat sama Mas Fahmi soal istilah, saya istilahkan mungkin ini politik-tainment kali ya. Kalau ada infotainment, ini politik-tainment gitu kali ya. Saya lebih baik bertanya pada Hensat maupun Mas Fahmi. Atau Mas Fahmi dulu deh, Mas Fahmi dulu. Saya Karena ingin mungkin tanya ada tulisannya. sebetulnya, kalau Doni bilang tadi apa? Politik-tainment. Politik-tainment. Saya hanya mau menanyakan lebih jauh sebetulnya. Kadang-kadang kan dalam demokrasi kita ini ada voice, ada noise. Ya. Kan kira-kira begitu kan? Voice itu mestinya menjadi suara atau aspirasi gitu. Noise, orang mengatakan itu juga bagian dari demokrasi, tapi tidak mewakili apapun, berisik sekali gitu. Kira-kira Mas Hensat atau silakan Mas Fahmi dulu kalau lihat yang begini. Ya, saya tuh di Jerman kebetulan ada acara ini, Deutsche Welle Media Forum itu. Oh, ya, ini ada jurnalis. Ya, saya diundang sebagai fellow. Karena dia menarik, Bang. Ya, saya mau bawa share ini itu adalah soal bagaimana media jurnalistik sekarang ini, newsroom itu banyak bergeser kan. Mereka terpengaruh oleh media sosial, oleh artificial intelligence. Iya, betul. Kemudian ada namanya redaksi kan Bang ya. Di mana redaksi itu menentukan kan apa isu-isu yang kira-kira harusnya diangkat. Tetapi adanya media sosial yang sekarang, newsroom redaksi itu bisa kalah. Betul. Karena yang menentukan topik apa yang akan dibahas, apa yang penting itu adalah engagement, Bang. Itu betul. Mana sesuatu, jadi redaksi jurnalistik pun jurnalistik yang sifatnya engagement. Mana yang kira-kira menimbulkan ketertarikan dari publik. Dan kebetulan tuh isu yang bisa dikatakan ini isu seharusnya sangat merugikan buat bangsa secara umum ya, soal ijazah Pak Jokowi. Tetapi ternyata ada unsur histori masa lalu. Bang Hensat tadi kan ceritakan ya soal bagaimana publik yang tidak puas, kecewa misalnya dengan Pak Jokowi dan lain-lain. Bahkan Bang Doncast tadi ceritakan soal adanya barisan sakit hati, whatever itu labelnya, ada kisah masa lalu. Dan ini semua sifatnya emosional. Sifatnya emosional kemudian menyebabkan isu yang katakan bisa penting, bisa tidak penting ini, itu saya nggak bisa baca soalnya. Ini bisa berjalan terus. Dan akibatnya apa? Newsroom pun akhirnya ikut-ikutan. Nggak bisa media televisi kayak kita sekarang nggak bisa tidak membahas itu. Ada hal yang penting dibahas, tapi ternyata tidak engagement publik nih. Jadi ini bagaimana kita nyetopnya nih? Ini jadi pertanyaan. Karena saya lihat memang ini bukan isu publik umum, ada yang pingin ini isu jalan terus. Ini memang situasi baru, Mas. Iya. Ini situasi jurnalistik ya. Ada banyak perdebatan juga yang terjadi. Ini juga soal bagaimana supaya newsroom juga survive ya terkait dengan. Tiap hari kami ribut di newsroom karena begitu, Mas. Tiap hari newsroom itu gaduh karena urusan ini. Iya, Mas. Sudah benar Anda dengar di Deutsche Welle itu. Benar. Sekarang itu menurut saya tidak ada sosok atau lembaga atau prominent yang memang didengar bahwa inilah yang benar, gitu ya. Kita nggak punya, UGM nggak dipercaya, polisi nggak dipercaya, bahkan UGM dan kepolisian dianggap berpihak ke Pak Jokowi. Sementara yang tidak berpihak itu ya yang tidak percaya bahwa ijazah itu asli. Saya pernah masuk ke isu ini, dibilang masuk angin saya. Kali pertama saya katakan bahwa saya percaya UGM, karena UGM yang mengeluarkan ijazah, sama seperti saya percaya ijazah dikeluarkan 4 UI atau Widows gitu. Saya percaya itu. Komentar semua di DM, Hensat masuk angin. Itu Henry Satrio sebentar lagi masuk kabinet tuh. Saya bilang ya amin-amin aja gitu. Tapi maksud saya, kenapa kemudian ini karena kita masuk ke ranah demokrasi. Selalu ada sebab akibat yang dianalisa dalam demokrasi kita saat ini. Jadi kalau ada orang yang berbeda bicaranya, maka orang berpikir bahwa oh ini orang masuk angin, sudah dapat sesuatu, begini, begitu. Bukan suatu hal yang oke, gua hormati pendapat lu, dan silakan aja lu pendapat seperti itu. Tapi ini dicari terus sebab akibatnya gitu ya. Jangan-jangan nanti dicari juga nih, Henry Satrio ini pernah ketemu Pak Jokowi nggak? Kalau begitu, kalau ada sampai yang percaya begitu, nanti saya juga tanya. Don Bosco Sladi. Iya, itu dicari fotonya lagi. Jadi maksud saya,
itu dibully juga. Iya. Kalau itu nggak ada sosok atau lembaga atau bagian atau part dari negara ini yang kita bisa percaya bahwa oh ini yang asli. Baru satu lembaga aja yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ikuti, namanya MK. MK bilang apa ya itu final and binding kan? Tapi yang lain Kecuali putusan terakhir. kalau itu putusan terakhir itu ada beda paten. Jadi maksud saya ini memang agak sulit karena masyarakat juga nggak mau dengar omongan siapapun. Dulu ada tokoh agama kan misalnya kalau zaman Bang dulu misalnya Qasim Nur Seha bilang apa? Itu betul. Zainuddin MZ. MZ. Misalnya sekarang Agim. Udah sekarang semuanya punya pendapat sendiri-sendiri, termasuk media-media massa kan. Ada juga yang kadang-kadang fokusnya di pernyataan UGM, tapi ada juga pernyataannya Rosulio. Jadi macam-macam juga. Ini kegaduhan yang terpelit